hayya 'alas Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan menuntaskan kajian kita di tafsir suratul Fatihah pada ayat yang terakhir, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kalau kita perhatikan suratul Fatihah itu memberikan kita pelajaran yang sangat luar biasa, bahwa isi dari suratul Fatihah itu diantaranya adalah kita diajarkan oleh Allah untuk memohon pertolongan pada Allah, untuk berdoa. Karena tentu sebagai seorang mukmin kita punya keyakinan penuh bahwa segala sesuatu hanya akan terjadi dalam kehidupan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Man zallazi yasfa'u indahu illa bi'izni. Untuk kita berdoa, maka diawali dengan kita memanjatkan puji syukur kepada Allah. Bahkan ada 5 alasan yang dikemukakan dalam surat Al-Fatihah kenapa kita harus bersyukur pada Allah. Pertama, alhamdulillah, karena zat Allah itu memang zat yang layak, yang sepatutnya kita bersyukur. Yang kedua, karena Allah itu adalah Rabbul Alamin. Yang ketiga, karena Dia Ar-Rahman. Yang keempat, karena Allah itu Ar-Rahim. Dan yang kelima, kita bersyukur karena Dia adalah Malik Yaumiddin. Setelah kita menyatakan rasa syukur kita kepada Allah yang telah menciptakan kita dan memberikan semua fasilitas untuk kita menjalani kehidupan ini, maka kita berikrar dengan menyatakan iyyaka na'budu. Karena semua berasal dari Allah, yang kita dapatkan semuanya dari Allah, sepatutnya lah kita juga hanya mengabdi kepada Allah. Jadi seluruh kehidupan kita harus kita niatkan semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah. Apakah itu hablum minallah atau hablum minan nas. Setelah kita mengabdi, barulah kita punya hak untuk memohon pertolongan. Wa iyyaka nasta'in. Lalu Allah ajarkan kepada kita apa yang sepatutnya kita mohonkan pada Allah. Kita boleh mohon apa saja gitu. Tapi apa yang sepatutnya kita mohonkan kepada Allah, sampai Allah ajarkan kita untuk mengulangnya minimal dalam sehari semalam itu sampai 17 kali dalam salat fardu, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Allah tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadikan dunia sebagai tujuan. Karena di dalam Quran surah Al-Qasas 77 jelas sekali Allah menyatakan bagi kita sebagai seorang mukmin, akhiratlah yang harus menjadi tujuan. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Bahwa di dalam rangka kita mencapai tujuan akhirat itu kita bisa juga menikmati dunia, maka wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan pernah kita terbalik menjadikan dunia sebagai tujuan. Bahkan
Kalau satu saat terpaksa kita harus ada satu yang kita korbankan ya. Kita ingin bahagia dunia akhirat, tapi kalau dalam satu kondisi kita nggak mungkin bisa memperoleh dua-duanya. Maka kita pasti akan siap mengorbankan dunia demi kebahagiaan akhirat. Karenanya kita tidak siap untuk kaya dengan cara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya ingin kaya, kita hanya ingin punya kedudukan, jabatan jika itu tidak membuat kita jauh dari tujuan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, terakhir kita sudah bahas yang kita mohonkan pada Allah itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan yang kita mohonkan itu jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang yang Allah berikan kenikmatan pada mereka. Kita ingin menempuh jalan yang sama. Sehingga kita pun berharap mudah-mudahan kita pun di surga akan bersama mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin. Para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Jadi minimal 17 kali kita berdoa itu. Mustahil Allah membimbing kita untuk berdoa itu kecuali kita memang punya peluang untuk bisa masuk surga lalu sekelas dengan para nabi, para rasul, para syuhada dan siddiqin. Nah, terakhir Allah menyatakan di samping kita memohon sirat itu, maka kita dijauhkan, kita mohon dari siratnya orang-orang yang maghdubi alaihim waladdallin. Jadi agar Allah menghindarkan diri kita, jangan sampai dalam hidup ini kita ikut menempuh jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Maghdub, ghadiba itu marah, murka. Jadi maghdub yang dimurkai oleh Allah, waladdallin bukan juga orang yang sesat. Nah, sekarang kita coba bahas siapa sebenarnya yang dimaksud dengan al-maghdubi alaihim itu. Kalau kita lihat di dalam Asbabun Nuzul ayat di 65 Al-Baqarah dan Al-Maidah 60, ayat ini sebab turun ayat ini pada Bani Israel. Jadi Bani Israel ini bangsa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini adalah bangsa yang mengklaim sebagai bangsa pilihan Allah yang terbaik. Bangsa termulia. Israel itu terdiri dari dua kata dalam bahasa Ibrani. Isra, Sa'bul Mukhtar, artinya bangsa pilihan. Il itu Tuhan dalam bahasa Ibrani. Jadi Israel bangsa pilihan Tuhan. Kalau yang lain bangsa pilihan, nggak tahu bangsa pilihan siapa itu. Hanya mereka yang menjadi bangsa pilihan Tuhan. Jadi El itu Tuhan. Sehingga kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Injil Perjanjian Baru, itu ya. Konon katanya ketika Yesus itu mau diseret ke tiang salib, lalu dia menyeru kepada Tuhan, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Tuhan, Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, dulu saya pernah berdiskusi tahun 74 dengan orang-orang Yehova. Agak sulit sekali mereka menjawab
ayat ini dalam gimana saya bilang ini? Kok Tuhan minta tolong pada Tuhan? Nah, itu mereka susah menjawabnya, Pak. Tapi biarkanlah itu urusan mereka ya. Nah, di sini Yesus itu menyeru Tuhannya dengan Eli. Eli itu Tuhan. Jadi ibu Eli kenalah dari bahasa Ibrani ya Bu, Tuhan. Jadi mereka mengklaim sebagai bangsa pilihan Tuhan. Selebihnya bangsa itu di bawah mereka. Jadi kalau kita baca di dalam Al-Quran, Allah sudah menyatakan dalam kitab Taurat dan Injil bahwa, dan itu sudah disampaikan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa pada umatnya, bahwa nanti akan muncul Nabi yang terakhir. Ciri-cirinya adalah seperti ini. Mereka begitu sangat yakin. Ya, karena kitab suci ya, Taurat dan Injil menyatakan itu. Mereka pun menunggu-nunggu kapan Nabi terakhir itu muncul. Jadi bahkan ketika orang-orang Yahudi itu di awal mereka sulit menguasai ekonomi di Madinah, waktu itu dikuasai oleh orang-orang musyrikin. Maka orang-orang Yahudi itu sempat mengancam orang-orang musyrik Madinah, nanti kalau Nabi terakhir itu muncul, kami akan beriman kepadanya dan kami akan minta dia untuk memimpin kami untuk memerangi kalian. Oh, jadi udah ngancam-ngancam. Mereka betul-betul sangat menunggu kehadiran Nabi terakhir. Akhirnya muncullah Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Justru mereka lah orang yang paling pertama menolak. Yang paling pertama menguburnya. Yang paling pertama mengimani mereka. Jadi mereka yang paling pertama menyatakan betul ini Nabi yang terakhir. Salah satunya adalah pendeta Nasrani Warakah bin Nufail. Jadi kalau kita baca lagi sejarah gitu ya. Jadi ketika Rasulullah SAW itu pertama kali mendapat wahyu di Gua Hira, beliau kan sama sekali tidak mengira akan dipilih oleh Allah menjadi Rasul itu. Beliau lalu lari gitu, pulang ke rumah, lalu minta kepada istrinya Khadijah untuk menyelimutinya. Istri akhirnya diselimuti. Setelah Rasulullah kelihatan sudah mulai tenang, Khadijah pun keluar meninggalkan rumah. Dia bingung apa yang terjadi dengan suaminya. Maka didatangilah pamannya Warakah bin Nufail, seorang pendeta. Lalu dia bercerita tentang suaminya. Maka sang pendeta Warakah bin Nufail kemudian mengatakan, berbahagialah Khadijah, suamimu inilah Nabi terakhir yang dijanjikan Tuhan. Jadi yang paling pertama menyatakan Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir, itu pendeta Nasrani Warakah bin Nufail. Disusul juga oleh pendeta Yahudi. Nah, inilah Nabi yang dijanjikan. Lalu kenapa mereka kemudian malah tidak beriman? Warakah bin Nufail tidak masuk Islam. Dia mengaku itu Nabi terakhir. Dia tidak mau masuk Islam. Alasannya cuma satu saja. Ternyata Nabi terakhir yang dijanjikan itu bukan dari Bani Israel, tapi dari bangsa Arab. Sehingga mereka mengatakan, bagaimana mungkin Nabi terakhir muncul dari bangsa Arab, bukan dari Bani Israel. Hampir semua Nabi itu memang dari Bani Israel, dari keturunan Ishak. Kan Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya dua anak, Ishak dan Ismail. Dari Ishak nanti terus kemudian kepada Nabi Yakub, Ayub dan sebagainya, terus kan itu. Jadi hampir semua Nabi itu dari Ishak. Nah, Nabi Muhammad lah yang lahir dari
keturunan Ismail. Nah Ismail itu ibunya kan Siti Hajar, seorang budak keturunan Arab. Ya bagaimana katanya Nabi terakhir. Jadi mereka hanya melihat dari sisi itu. Itu ya. Dari dulu memang ternyata ada kecenderungan orang itu merasa bahwa bangsa tertentu itu lebih mulia dari bangsa lain, atau golongan tertentu lebih mulia dari golongan yang lain. Suku tertentu lebih mulia dari suku yang lain. Di kita pun masih ada itu ya, istilah darah biru, ya, darah biru gitu ya. Itu lebih mulia daripada yang darah merah. Ya. Tapi ketika nanti di PMI waktu honor darah merah semua, Pak. Ada yang biru itu ya. Baru rem sadayana teh. Gitu. Jadi sekarang pun ini kita disuguhkan dengan tontonan yang sangat menyedihkan. Sudah hampir 2 tahun ya orang ribut tentang nasab Nabi itu. Yang satu mengklaim kalau dia keturunan Nabi, yang lain tidak mau mengakui bahwa mereka keturunan Nabi. Untuk apa semua ini? Apa semua ini? Memangnya kalau keturunan Nabi kunaon? Pasti mulia. Jangankan keturunan dari sekian abad itu ya. Keturunan langsung saja anak Nabi Nuh itu kafir, Kanaan ya. Bapaknya Nabi Ibrahim justru yang membuat patung untuk disembah oleh orang musyrik. Paman Nabi Ibrahim orang kafir. Jadi keturunan Nabi itu berbeda dengan nasab kita, Pak. Kalau keturunan Nabi itu semua orang yang beriman. Itu turunan Nabi. Lain nasab darah. Dan kalau dikaitkan dengan nasab darah juga, di Arab itu yang dikenal dari anak laki-laki. Dari keturunan laki. Makanya Nabi Muhammad disebut Muhammad ibnu Abdullah. Putranya Abdullah. Umar bin Al-Khattab. Al-Khattab ayahnya. Utsman bin Al-Affan. Affan ayahnya Utsman. Ali bin Abi Thalib. Enggak ada jalur ibu. Nabi Muhammad SAW punya anak 3 laki-laki dari Khadijah. 3-tiganya meninggal tanpa sempat mereka menikah. Dan ketika meninggal yang anak laki-laki yang terakhir Ibrahim, pestalah orang-orang musyrikin. Lalu mereka mengatakan Muhammad sekarang sudah abtar. Maka pesta merayakan karena mereka betul ingin kehancuran bagi Nabi Muhammad tentunya. Begitu Nabi Muhammad kehilangan putranya ini, mereka pun kemudian mengatakan Muhammad sudah abtar. Abtar itu dalam bahasa Arab artinya putus keturunannya. Karena sudah nggak punya anak laki-laki lagi. Maka Allah menurunkan firman-Nya di Quran surat Al-Kautsar. Inna sani'aka huwal abtar. Sesungguhnya musuh-musuhmu itu Muhammad yang abtar. Mereka punya keturunan tapi apa artinya? Muhammad putus keturunannya. Tapi semua umatnya seolah-olah menjadi anaknya gitu. Berapa banyak kita sehari mendoakan beliau, Allahumma shalli ala Muhammad. Mungkin lebih banyak daripada kita mendoakan orang tua kita sendiri. Ya kan itu. Tapi Allah tidak menafikan bahwa betul Muhammad sudah abtar, sudah putus keturunannya karena
Anak laki-lakinya semua sudah meninggal. Jadi kalaupun ada keturunan Nabi, yaitu dari putrinya Siti Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali. Mulianya seseorang itu bukan dilihat dari keturunannya, dari bangsanya, golongannya. Jelas sekali Allah menyatakan di Al-Hujurat 13 itu. Yang paling mulia di antara kalian bukan dari warna kulit, bangsa, golongan, status sosial dan sebagainya, dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa orang pertama yang akan masuk surga dari umat Nabi Muhammad? Sepakat hadis menyatakan Abu Bakar. Yang menyusul kemudian orang kedua Umar bin Khattab. Abu Bakar dan Umar keturunan Nabi? Bukan. Bahkan sebenarnya orang pertama yang masuk surga itu sebenarnya bersama Nabi, digandeng oleh Nabi masuk surga itu. Siapa, Pak? Bilal. Seorang budak hitam. Yang dulu sebelum masuk Islam nilainya ya enggak lebih dari seekor kambing itu dijual di pasar-pasar. Masuk Islam karena ketakwaan yang luar biasa itu, Allah memuliakan dia untuk mendampingi Nabi masuk surga. Boro-boro keturunan Nabi, keturunan budak dulunya. Jadi itulah Islam. Islam tidak melihat warna kulit, tidak melihat bangsa, golongan, status sosial. Yang dilihat itu adalah ketakwaannya. Karena itu saya sedih kalau lihat kita sekarang ini. Orang lebih menonjolkan lahiriah. Keislaman ditunjukkan dengan penampilannya, pakaian, penampilan naon itulah untuk jenggot. Naon. Maka yang jenggotnya paling panjang yang lebih Islami. Islam itu hadir untuk membentuk kepribadian, bukan penampilan. Rasul dengan tegas menyatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya itu diutus oleh Allah semata-mata hanya untuk menyempurnakan akhlak, membentuk pribadi. Kita bangga hanya dengan penampilan, pribadi keislaman kita hilang, Pak. Malah kepribadian Islam itu malah dilakukan oleh orang-orang kafir. Mereka lebih Islami daripada kita, Pak. Kita cuman penampilan saja. Malah ribut lagi urusan penampilan itu. Yang tidak penampilan sama mereka, tenyunah gitu. Lalu pecahlah umat Islam. Sedih saya melihat itu. Ya sedih. Ribut di casing gitu lah. Kebersihan sebagian daripada iman, kata Rasulullah. Siapa yang melaksanakan? Orang-orang lain, Pak. Pergi kita ke Jepang gitu. Kita menemukan itu nilai Islam itu dilakukan oleh orang-orang Jepang. Mereka Muslim? Bukan, Pak. Tapi ajaran Islam mereka yang melaksanakan. Kita boro-boro. Jarorok, kotor. Saya dulu ketika diundang ceramah, yang pertama ke Jepang itu, oleh kedutaan kita gitu. Jadi masih di airport waktu itu. Jalan aja duluan katanya. Mereka bantu saya koper itu. Pas saya mau nyebrang, masih di lingkungan airport, jadi tidak ada lampu jalan gitu. Lampu langsung stopan. Jadi saya mau nyebrang, saya lihat ada bus mau lewat. Gak jadi saya mundur. Nah, jadi nyebrang gitu ya.
Saya mundur, gak jadi nyebrang, bus berhenti. Gak mau jalan. Saya nggak nyebrang, bus tidak jalan. Maka orang dari kedutaan yang menjemput saya itulah yang teriak-teriak gitu. Pak Kiai, nyebrang, nyebrang. Nah, ini saya nyebrang. Ada instruksi nyebrang, saya nyebrang. Bus jalan. Jadi kata mereka, kalau tadi Bapak tidak nyebrang, bus tidak akan jalan-jalan. Ya Allah. Baru turun, baru pertama kali waktu itu saya menginjakkan kaki di Jepang. Ketemu saya hadis Rasulullah SAW. Hendaknya yang berkendaraan menghormati yang berjalan kaki. Yang berjalan menghormati yang sedang duduk di pinggir-pinggir jalan. Itu hadis Rasul. Yang melaksanakan mereka, Pak. Di kita walaupun hujan disemprot hujan gitu sampai ya. Ditantang saya oleh apa? Oleh orang dari kedutaan itu. Silahkan Pak Kiai cari katanya silahkan asal jangan di tong sampah lah katanya. Cari kalau ketemu di trotoar atau di mana itu di jalan 1 puntung rokok saya bayar $100. Maka selama saya di sana saya sibuk nyari puntung rokok, Pak. Lumayan bisa $100 sepuntung itu. Enggak ketemu. Saya lihat mereka yang perokok itu kalau sudah selesai mati. Sebelum ketemu apa? Tong sampah, dia pegang aja terus itu. Atau dia makan sesuatu ada sampahnya dia pegang saya sampai ketemu tong sampah. Kok ajaran Islam sana yang belajar kita cuma bangga dengan penampilan yang enggak jelas, bukan aturan Islam. Kedisiplinan, kerja keras yang diajarkan Islam, mereka yang melaksanakan. Saling tolong menolong, saya berapa kali merasakan itu. Kan hampir semua itu mereka bangga betul dengan bahasa mereka itu ya. Sedikit sekali ada bahasa Inggris gitu. Jadi ketika saya waktu itu mau pergi ke suatu tempat, bingung saya beli tiket di mana itu bahasa Jepang saya nggak ngerti. Ya kebetulan ada orang yang ngerti bahasa Inggris, saya tanya, saya mau ke sini, beli tiketnya di mana gitu. Dia cuma ngelihat jam, rupanya mungkin masih keburu lah dia. Mari ikut saya, lari dia Pak. Lari dia belikan tiket di sana, lalu dia balik lagi dengan larinya itu, lalu dia tunjukkan kamu tunggu di sini, tram itu akan datang jam sekian, saya segera akan pergi. Dia lari lagi Pak untuk mengejar tramnya, pas saya kejar. Kok kita malah menemukan Islam hadir untuk itu, untuk membentuk kepribadian, bukan penampilan. Kita malah membesar-besarkan penampilan dan lupa dengan kepribadian kita. Masa keislaman seseorang mau ditunjukkan dengan baju? Alangkah mudahnya orang memakai baju yang seperti itu untuk disebut Islami gitu. Penampilan yang harus ditunjukkan oleh seorang Muslim itu kepribadiannya itu. Pribadi, karena memang untuk itulah Islam hadir itu, untuk membentuk kepribadian. Ini sekedar keprihatinan saja Pak. Dan sah-sah saja kalau orang mau berpenampilan yang menurut dia itu penampilan Islami, silahkan saja. Tapi yang celakanya lalu kemudian dia tuduh orang lain yang tidak seperti itu tidak Islami. Itu yang celakanya itu. Sehingga sudah kita rasakan beberapa tahun ini terjadi perpecahan yang luar biasa pada umat Islam. Gara-gara ini semua. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah gitu ya. Agar umat ini bisa bersatu. Jangan sampai harus terpecah untuk hal yang tidak perlu.
Gitu. Kalau harus terpecah karena memang prinsip sudah sangat berbeda, memang nggak mungkin lagi bisa disatukan. Contohnya, kita mau menyatukan Islam dengan Syiah, itu sampai kiamat nggak akan nyatu. Memang prinsipnya berbeda. Jadi kalau kita berada dalam ruang istihad itu ruang yang samar, abu-abu. Dalilnya nggak jelas, multi tafsir, atau dalilnya memang tidak ada. Nah itu ruang istihad. Nggak boleh ada seorang mengklaim kalau istihadnya lah yang benar, yang lain salah. Nggak ada hak itu klaimnya. Itu harusnya kita saling hormat. Dia beristihad seperti itu, kita hormati. Kita beristihad seperti ini, yakin dengan istihad kita, silahkan. Tapi jangan salahkan istihad orang lain, karena boleh jadi istihad orang lain yang benar. Nah seperti itu kalau orang mengerti Islam. Inilah jadi kehel ngebahas itu, Pak. Nanti mungkin suatu saat kita bahas secara khusus, kita urut gitu. Harusnya tidak perlu terjadi itu. Ya, harusnya tidak perlu terjadi. Terjadi itu justru karena kekurangpahaman. Lalu akhirnya orang dalam ketidakfahaman itu kemudian dia meyakini itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, jadi itu yang disebut dengan taklid buta, ta'assub, asobiyah. Nah, ini sumber-sumber perpecahan itu. Merasa diri kelompoknya lebih baik karena keturunan, ada yang merasa diri lebih baik karena mazhab. Ini sumber-sumber perpecahan. Ya, karena itulah kita umat Islam ini sulit sekali untuk disatukan. Seperti senang sekali tidak bersatu. Senang sekali merasa berbeda. Nah Bani Israel ini kenapa dia dikutuk oleh Allah? Dia adalah bangsa yang paling bandel. Bangsa yang paling bandel menurut Allah ini. Susah sekali, walaupun diturunkan sekian nabi-nabi itu hampir semua turun pada mereka. Tetap saja mereka itu kufur. Dan ketika mereka itu sudah tidak bisa lagi punya alasan Pak, untuk kufur, maka ya alasan dalam arti untuk tidak mengakui bahwa Tuhan itu ada. Maka mereka kemudian mengatakan pada Nabi Musa, lan nu'minuka hatta narallah jahratan. Kami tidak akan pernah beriman kepadamu Musa sampai kamu membawa Tuhan itu nyata di hadapan kami. Itu bisa dibaca di Al-Baqarah 55. Sok bawa Tuhan di mana, ulah ngomong wae. Itu sampai gitu. Jadi mereka ingin Tuhan itu ya dalam sesuatu benda barang yang bisa dibawa-bawa gitu ya. Oh kemana Tuhan? Selama kami tidak melihatnya, kami nggak akan pernah beriman. Setelah kemudian dijadikan dalil lagi bahwa Tuhan itu la yubsirul absar wa huwa yubsirul absar. Dia tidak mungkin dilihat, dia yang maha melihat. Nah, maka baiklah kata mereka, kami siap untuk beriman pada Tuhan. Dan kami siap melaksanakan aturan dan hukum Tuhan. Kalau aturan itu sejalan dengan hawa nafsu kami. Jadi kalau nanti ada aturan Tuhan yang tidak sejalan dengan hawa nafsu, nah kami tidak bisa melaksanakan itu. Jadi mereka akan milih-milih aturan Allah ini. Nah, ini cocoklah aturan dengan kita. Oke, ini enggak gitu. Jadi mereka yang memilih. Jadi Tuhan yang harus diatur oleh mereka gitu. Untuk itulah turun ayat 85 Al-Baqarah. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Adakah dengan demikian kalian hanya akan mengimani sebagian aturan Allah lalu mengkufuri sebagian aturan Allah lainnya? Tidak bisa kata Allah. Terima aturan Allah itu sepenuhnya atau tidak sama sekali. Mereka nggak bisa diatur sama sekali Pak. Bahkan oleh Tuhan. Jadi kalau sekarang ini Israel itu susah sekali diatur gitu. Sekian resolusi PBB sudah keluar, nggak dianggap Pak. Jangankan aturan manusia, aturan Tuhan saja nggak mereka anggap. Nggak ada yang bisa mengatur mereka itu. Allah sampai sempat membuat perjanjian karena saking seringnya mereka mengingkari janji kepada Allah.
Suatu ketika Allah membuat perjanjian mereka dengan mengangkat bukit Tursina di atas kepala mereka. Siap kamu berjanji. Nah, itu janjilah mereka, sumpah. Sumpah setia, siap taat pada Allah. Sujud mereka. Bukit Tursina diangkat oleh Allah di atas kepala mereka. Begitu mereka sujud, mereka lihat ke atas. Yang mereka takutkan bukan Allah. Allah mengatakan kamu sujud bukit Tursina selama kamu taat. Enggak, mereka takut kalau bukit itu jatuh, Pak. Gunung Tursina itu. Jadi mereka lihat. Sampai sekarang kenapa orang Yahudi itu kalau sujud wajahnya separuh kelihatan ke atas. Itu sejarahnya. Ternyata waduh disumpah itu. Jadi kalau kita sekarang para pejabat itu disumpah dengan ditaruh Quran di atas kepala. Nah itu, kalau ada yang begitu itu Yahudi, Bang. Itu Yahudi, Bang. Itu enggak ada aturannya dalam Islam, Bang. Kalau ada orang bertanya apakah di zaman Rasul ada sumpah dengan Al-Quran ditaruh? Yakin tidak ada. Mana hadisnya? Gak perlu sibuk cari hadisnya. Pasti tidak ada. Kenapa? Kan Al-Quran belum disusun dalam satu mushaf. Di zaman Rasulullah masih bertebaran itu dalam lembaran-lembaran itu. Kan baru disusun jadi mushaf Al-Quran itu di zaman Khalifah Utsman. Setelah berapa tahun Rasulullah wafat. Bahwa bolehkah kita bersumpah dengan Al-Quran di atas? Ya, silakan aja lah. Silakan mungkin niru-niru tadi Bani Israel gitu ya ditaruh. Kalau Bani Israel Bukit Tursina sekarang Al-Quran. Ya nggak ada apa masalah juga gitu. Bagus-bagus saja gitu. Tapi kenyataannya sumpah-sumpah Al-Quran. Anggarannya korupsi kan itu. Yahudi itu. Asal Yahudinyaan itu. Jadi bandelnya mereka inilah yang kemudian banyaklah contohnya. Nanti mungkin suatu saat kita juga bisa bahas itu ya. Siapa mereka ini. Jadi bandelnya mereka inilah kemudian yang berujung akhirnya mereka dilaknat. Allah murka. Nah itu yang ada di Al-Baqarah 65, Al-Ma'idah ayat 60. Allah melaknat mereka menjadi bangsa kera dan babi. Ya'anumullah kiradata wal khanazir. Nah, para ulama ahli tafsir bersilang pendapat tentang ini. Ada sebagian mengatakan memang mereka orang yang paling kafir di antara mereka pada waktu itu betul-betul berubah menjadi kera dan babi. Dari bangsa yang merasa paling mulia kemudian jadi kera dan babi, maka mereka kemudian betul-betul terpukul sehingga terhinakan, sehingga tidak mau makan, tidak mau minum, apalagi melakukan hubungan. Akhirnya mereka punah. Ini menurut sebagian ahli tafsir. Tapi pada umumnya ahli tafsir berkeyakinan tidak. Mereka bukan berubah dari manusia menjadi kera dan babi. Cuman mereka dilaknat memiliki sifat watak kera dan babi. Nah, jadi kita jadi tertarik. Kok kera gitu? Kenapa babi gitu? Nah, kebetulan saya memang senang piara binatang. Jadi sejak kelas 4 SD saya suka binatang. Maka dulu waktu SD itu saya paling tidak sukai oleh anak wanita. Maka kalau saya mau pergi ke sekolah itu, saya melihat ada di pohon ada ulet bulu itu, saya naik. Saya ambil, saya taruh di badan saya. Gitu. Jadi begitu sampai sekolah, pada kabur itu anak-anak wanita itu kalau lihat saya. Nanti pulang saya masukin ke satu tempat itu saya kasih makanannya gitu. Kalau ulat jambu saya kasih daun jambu sampai jadi kepompong, sampai jadi kupu-kupu. Saya bangga bisa melepas itu. Nah, sampai sekarang di rumah saya yang cuma sebesar itu dulu sampai berdesakan dengan binatang itu. Tapi lain hilir, Pak.
jenis ikan, ayam, burung gitu. Dulu sampai jenis monyet. Pak. Jadi saya pernah punya seorang Yahudi Pak, di rumah itu. Siamang. Sebesar ini. Itu jinak sekali pelukan dengan saya. Cuman sayangnya dia kalau tidak melihat orang lewat 5 menit, 10 menit saja nggak lihat orang, teriak dia Pak. Nah teriakannya itu bisa sampai kedengar sampai ujung jalan Pak. Walaupun tidak ada tetangga yang protes gitu ya, tapi saya harus tahu diri Pak, pasti mereka nggak nyaman lah gitu. Akhirnya saya kasihkan pada teman, tukeran Pak. Kayaknya saya dapat Yahudi yang kecil Pak, segede gini gitu. Nah, yang nggak pernah teriak-teriak gitu kan. Nah saya tuh nggak suka kalau binatang itu dikurung. Kalau burung nggak, ya terpaksa harus dikurung, kalau nggak lepas ya. Apakah saya siapkan tempat yang cukup besar lah. Nah si Yahudi kecil ini saya lepas Pak. Kacau seisi rumah Pak. Hal yang paling menonjol dari kera itu adalah rakusnya itu. Makanan dia buah-buahan, makan tuh sampai numpuk di sini. Nanti setelah itu makanan kucing disikat Pak. Makanan kucing makan oleh dia. Minuman kucing ambil minum oleh dia. Setelah dia minum dia tumpahkan Pak. Supaya kucing itu gak pada minum. Nanti kucing sedang tidur tarik ekornya Pak, sampai ngejerit itu Pak. Jadi semua binatang seisi rumah gak ada yang nyaman oleh si monyet detik itu. Hanya binatang, kita manusia juga. Naik ke atas, ke jemuran. Jemuran masih basah, turun-turunin. Kan ngejerit yang di rumah itu, baru terpaksa harus dicuci lagi. Tong sampah balikin, isinya keluarin. Gak ada yang bisa tenang Pak. Rakus mengacaukan. Dia gak jago dia. Dulu anak-anak saya yang perempuan sebelum berpisah karena mereka menikah itu gak berani ke belakang Pak. Kalau ke belakang, wah begitu disonor itu beletik padahal Pak. Oh gitu Pak. Takut anak-anak saya itu. Mula-mula kepada saya juga gitu Pak. Waktu saya baru lewat, oh gitu, Pak jago nah. Saya ambil gagang sapu, saya takol sirahnya, tok. Gitu. Baru dia nyeri, merungkut gitu kan. Maka setiap saya lewat itu, ngikut gitu kan itu. Oh barulah saya tahu itu. Menghadapi Yahudi itu, gak bisa dengan resolusi diancam, resolusi apa macam, gak bisa Pak. Satu-satunya jalan menghadapi Yahudi itu gagang sapu, Pak. Takol. Pak. Harus ada sebuah kekuatan yang membuat mereka itu takut terancam. Selama tidak ada kekuatan itu susah Pak. Mereka nggak bisa diatur. Mereka akan berbuat semau mereka. Jadi kalau kita lihat sekarang pemandangan ini, saya baru lihat lagi video pernyataan seorang dokter yang bertugas berapa tahun di sana itu, dia baru pulang, diwawancara gitu. Saya belum pernah menyaksikan kekejaman seperti ini. Bagaimana saya melihat anak-anak kecil yang dibunuh mereka itu ya. Dan mereka terbakar Pak, dibakar itu. Dibakar. Orang nggak ada yang tahan, kok bisa ada manusia sekejam ini gitu. Orang-orang yang 40.000 yang sudah meninggal itu kan 70% itu wanita dan anak-anak. Anak-anak hampir 15 ribuan. Anak-anak kecil itu. Ada yang kakinya entah di mana, tangan di mana. Dibakar, yang dikubur hidup-hidup. Kok bisa gitu ya, ada manusia sekejam itu gitu. Oh, mereka jangankan pada manusia biasa Pak. Kalau kita baca dalam sejarah itu 39 nabi yang mereka bunuh Pak. Nabi Pak. Nabi pun mereka bunuh. Ada 39 nabi, bukan rasul ya. Ada berapa? 3 mungkin diantaranya rasul ya.
Nabi itu mereka bunuh. Misalnya kalau kita mungkin ya, terlepaslah kita tidak meyakini kenabian seseorang atau itu. Mana kita tega orang yang dimuliakan oleh orang lain untuk kita bunuh gitu. Mereka nggak peduli itu. Nabi pun mereka bunuh. Jadi harus ada kekuatan. Sayangnya masih ada pihak yang membela mereka dan membuat mereka menjadi kuat sehingga mereka nggak takut. Karena itu lihatlah demonstrasi di Amerika itu nggak pernah berhenti kan Pak. Terakhir saya lihat itu di Washington itu bendera Amerika diturunkan, bendera Palestina dinaikkan oleh para aksi. Lalu bendera Amerika dibakar itu. Kemanusiaan mereka tidak bisa menerima itu. Kalau Amerika terus saja mengirim, sudah 20.000 bom yang dikirim Amerika itu. Kalau saja berhenti Amerika, selesai sebenarnya. Selesai kebiadaban ini kan itu ya. Itu. Ghairil maghdub alaihim. Lalu bagaimana dengan babi, Pak? Semua yang namanya binatang, Pak. Semua yang namanya binatang, setahu saya ini ya, jantannya itu sangat iri kalau dengan wanitanya, betinanya. Dia tidak akan pernah rela menyerahkan betinanya kepada jantan lain. Coba Bapak pelihara ayam, ayam jago itu siap tempur dengan ayam jago lagi kalau dia berani mengambil betinanya itu. Malah saya ada di rumah itu ayam jantan itu saking ingin membela betinanya. Ini yang mau ngasih makan ke dia saja takut betinanya diganggu. Kucing kalau perlu sampai mati, ada yang berdarah-darah. Harimau sama Pak. Maka dia membuat daerah kekuasaan itu. Makanya kalau ibu bapak melihara kucing, jangan coba-coba ada 2 jantan, susah pasti kelak. Dia akan bikin wilayah kekuasaan. Biasanya di pinggir-pinggir tembok itu dia akan bukan air seni dia. Jadi ada zat dalam tubuhnya itu yang dia mengeluarkannya saja dengan tenaga luar biasa itu. Goyang pantatnya, sucat saja sedikit. Lu baunya luar biasa itu. Kadang-kadang dicuci berkali-kali saja nggak hilang. Itu dia buat tanda. Jadi kalau nanti betinanya itu sedang birahi, dia akan manggil jantannya, Pak. Teriak-teriak gitu. Itu binatang ya. Binatang itu kalau betinanya sedang birahi, dia teriak-teriak. Teriakannya khas itu. Sehingga jantan tahu, oh ini ada yang sedang birahi. Mereka akan mendatangi suara itu. Begitu dia mencium itu, dia tahu, oh di sini udah ada jantannya. Tinggal dia mengintip-intip itu jantannya gede gitu kan, bisa lawan itu. Nah, itu. Kalau dia nekat, coba berkelahi, kalah, lari dia. Nah, itu. Hampir semua binatang begitu. Satu-satunya binatang yang tidak ada rasa iri terhadap betinanya, babi. Babi itu si jantan melihat betina yang dia baru kawin itu dikawin oleh jantan lain di depan dia, tenang aja. Santai dia itu. Jadi kalau dulu pernah di TV diwawancara itu ya, salah seorang anggota pengikut kelompok sek party di Indonesia. Ada di kita, Pak. Tentu saja ditutup ya ininya, identitasnya. Ditanya, oh, dia pengikut di Jakarta, sek party. Jadi katanya itu 30 pasang suami istri, jadi 60 orang di grup dia. Sampai dijelaskan berapa uang iuran pertamanya itu 50 juta. Nanti iuran berikutnya setiap ada pesta itu bayar lagi kan. Apa kebiasaan mereka? Ya nanti di hari-hari tertentu mereka bikin pesta gitu kan. Di sebuah ruangan yang luas gitu. Lalu mereka melakukan zina berjamaah gitu. Jadi si suami tentu tidak dengan istrinya melakukan hubungan. Kalau dengan istrinya ngapain harus ke sana di rumah. Jadi dia dengan istri orang. Lalu istrinya di pojok sana sedang dizinahi oleh suami orang kan itu.
Jadi 30 pasang itu bertukaran gitu ya. Jadi ketika dia sedang menzinahi istri orang itu, dia sekaligus juga bisa melihat istrinya sedang dizinahi juga di sebelah sana gitu, atau mungkin di sebelahnya. Ketika ditanya, kok bisa kamu seperti itu? Enggak merasa iri gitu? Enggak, katanya malah kita semakin semangat gitu. Nanti pulang kita cerita, tanya ke istri gimana yang tadi, enggak sebagus akang lah itu, atau misalnya lebih halus ya akang gitu kan. Nah itu terus gitu. Itu ketika ditelusuri, dari mana sumber itu kebiasaan? Itu Yahudi, Pak. Yahudi. Nah itu sifat babi itu. Sifat babi itu. Ini wallahu alam lah, ini hanya pengalaman ya. Saya dulu masih sering lah ngisi-ngisi ceramah keluar ya, ke Eropa, ke mana itu. Ya paling di hotel kan itu. Ya hotel di kita maupun di Eropa yang pernah saya ini kan, di Australia juga saya pernah. Sama Pak. Begitu kita masuk hotel itu seperti di Indonesia, tampilan TV pertama di kamar itu apa? Ya tentang hotel itu kan, tampil gitu. Oh, hotel kami melayani ini terdiri dari itu, kemudian kita punya kolam renang, punya ini dan sebagainya, makanan terus ditampilkan kan itu kan. Suatu ketika saya bawa jemaah umroh. Jadi habis umroh kita ke Mesir, lalu dari Mesir kita ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, pas kita sampai di Israel sebelum sampai ke Masjidil Aqsa itulah kita bermasalah Pak. Kan ketat sekali itu imigrasinya itu. Nah salah seorang jemaah itu, ada seorang jemaah ibu-ibu muda itu. Gak lolos Pak. Setiap lewat sampai nangis-nangis dia. Memang kita sudah memang lama itu imigrasi itu kan. Sampai 2 jaman, nambah lagi ini ada masalah. Ya nggak mungkin kita tinggalkan kan. Dia cuma nangis saja, apa katanya. Ini saya ajak ngobrol pelan-pelan. Ibu mungkin pernah ada sesuatu dalam tubuh ibu misalnya. Oh iya katanya. Rupanya dia suka naik motor gede itu dengan suaminya gitu. Pernah jatuh itu. Lalu di tulangnya patah, di tulang pahanya itu lepen itu belum dibuka. Akhirnya saya jelaskan di imigrasi itu. Bahwa dia mungkin itu. Akhirnya diarahkanlah ke arah pahanya itu ya. Sampai hanya dibawa masuk gitu, diperiksa oleh wanitanya gitu. Bekas operasi. Nah, barulah bisa lolos itu. Akibatnya kita nggak bisa langsung Pak, karena sudah keburu sore malam. Maka kita pun nginep di sana di Tel Aviv itu. Di hotel sana itu. Ngejerit semua jemaah Pak. Begitu masuk kamar itu, pada nelfon ke kamar. Gimana ini? Jadi tampilan pertama di hotel itu bukan seperti yang tadi. Tampilan pertama itu blue film. Blue film Pak. Kamu saya ada nomor itu kalau mau pesan, kalau laki ada nomor teleponnya. Orang baru umroh. Akhirnya saya langsung datang ke bagian resepsionis itu kan. Saya langsung katakan, saya protes. Kami nggak bisa, kami Muslim nggak bisa seperti ini. Jawab mereka sederhana aja. Kalau kalian nggak setuju, tinggal matikan saja. Tinggalkan, karena itu standar hotel kami. Ya sudah, saya bilang ke jemaah, matikan saja, udah nggak usah dinyalain gitu. Jadi, ya memang itulah ibadah. Ghairil maghdubi alaihim, menurut para ulama memang tertuju pada Bani Israil. Walad dolin itu orang yang sesat. Orang yang sesat itu ya setiap orang yang keluar dari siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Yang keluar dari siratal mustaqim itu sesat. Jadi semua orang-orang yang tidak menjalani kehidupan tidak sesuai dengan aturan Allah, Quran dan Sunnah ya sesat. Walad dolin. Nah, ada yang sesat, ada yang sudah sesat menyesatkan orang lain.
Nah itu istilahnya al-mudil. Itu bisa dibaca di An-Nahl 25. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa auzaril lazina yudillunahum bighairi ilm. Nah mereka lebih berat karena mereka harus menanggung dosa mereka di hari kiamat sekaligus menanggung dosa-dosa orang yang mereka sesatkan. Jadi seorang peminum ya dia hanya menanggung dosa dia melakukan perbuatan yang haram karena minum. Tapi kalau penjual minuman keras, dia harus menanggung semua orang yang dia sesatkan. Berat itu ya. Nanti lebih berat lagi pabrik yang memproduksi minuman. Ya, termasuk yang paling berat yang menandatangani izin pabrik itu berdiri atau izin tempat maksiat itu berdiri. Wah, itu yang lebih berat. Walaupun dia tidak berbuat maksiat. Dia termasuk orang yang menyesatkan. Karenanya dulu saya masih ingat, ini terakhir ya, karena waktu kita. Waktu kita akhirnya dengan susah payah sekian lama berhasil menghentikan perjudian. Panjang cerita itu Pak, perjuangan waktu itu sampai setahunan lah. Lalu kita kemudian mendeklarasikan Jawa Barat bebas judi. Nah, kita deklarasikan di lapangan Gasibu. Akhirnya alhamdulillah waktu itu deklarasi masih saya simpan sampai sekarang. Ditandatangani oleh wakil DPRD Jawa Barat, wakil gubernur waktu itu Pak Nukman menandatangani. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kapolda Jawa Barat, kita membuat tanda tangan bersama. Maka berhentilah perjudian yang waktu itu luar biasa di Jawa Barat, terutama di Bandung. Ada dua dulu bosnya itu ya. Yang satu yang di Braga itu ya, yang pakai mesin itu. Nah itu alhamdulillah saya mewakili para ulama dan umat untuk ikut menghancurkan mesin itu di Kapolrestabes Bandung gitu. Itu jadi masing-masing Pak Kapolres dan sebagainya itu sebagai tanda bahwa Jawa Barat harus selesai dari perjudian. Bosnya yang satu yang di situ non Muslim, bos yang satu lagi turunan Arab Pak yang di Tampo Mas itu Muslim, tapi bos perjudian itu selesai itu. Nah, sekarang sudah ada perjudian online lagi ya, judi online. Oh, itu sebenarnya lebih sederhana kalau itu ya, tinggal ditutup saja itu kan selesai kalau mau gitu. Ya ditutup saja selesai semua itu. Tutup ini. Lalu kemudian kita coba lagi supaya kita aman dari semua yang bisa mengundang murka Allah itu. Kita akan punya saritem itu. Terkenal itu saritem itu. Akhirnya alhamdulillah tutup. Begitu ditutup pada waktu itu wali kotanya Pak Dada Rosada. Lalu ada lagi yang di Dewi Sartika. Banyak begitu itu Pak, hanya yang terkena saritem. Dewi Sartika, stasiun. Yang stasiun saya koordinasi dengan ketua RW-nya yang punya sate Hadori itu. Ya, kebetulan jadi ketua RW-nya waktu itu. Nah yang di Dewi Sartika kemudian mengajukan kepada Pak Dada waktu itu. Minta agar mereka jangan dulu ditutup. Minta waktu 6 bulan. Untuk tetap operasi agar ya bisa ya bisa mengembalikan ada mungkin utang-utang lah gitu ya. Jadi mereka minta operasi. Nah, Pak Dada komunikasi dengan saya. Ini gimana nih? Ya saya bilang kalau Bapak izinkan silakan aja. Tapi Bapak harus siap itu menanggung
mereka yang berzina selama 6 bulan itu. Kalau sudah kita izinkan, yang berdosa di dalam pandangan Islam itu bukan hanya pelaku, yang memberi arah, yang mengizinkan, yang memberi arah, yang memberi jalan, itu udah berdosa. Bahkan jangankan memberi jalan, kita tahu di situ ada maksiat, lalu kita diam. Nggak ada usaha misalnya melapor ke RW, melapor ke lurah, tolong ini ada maksiat atau ke aparat. Nggak ada usaha, kita ikut berdosa kan. Apalagi memberi jalan. Maka walad dolin itu orang yang sesat, dan yang lebih berat lagi kalau dia sampai menyesatkan. Amin. Nah ini amin apa? Kabulkanlah. Ini bukan termasuk surat Al-Fatihah. Tapi ketika malaikat Jibril mengajarkan sholat pada Nabi Muhammad, malaikat Jibril mengajarkannya dengan membaca amin itu. Apa amin? Kabulkanlah. Jadi kalau kita sekarang mendengar imam membaca Al-Fatihah, kita mendengar. Kita dengar gitu, kita dengarkan itu. Lalu kita aminkan. Kita sudah membaca. Kita sudah ada dalam bacaan itu. Yang membacanya imam. Kita mengaminkan itu, kita sudah berada dalam doa itu. Buktinya apa? Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, saya sudah kabulkan doa kalian berdua. Yang dimaksud kalian berdua oleh Allah ini siapa? Musa dan Harun. Saya sudah kabulkan doa kalian berdua, Musa dan Harun. Dua-duanya berdoa? Oh tidak. Yang berdoa Nabi Musa. Harun mengaminkan. Mengaminkan itu sama dengan sudah berdoa. Allah mengatakan saya kabulkan doa kalian berdua. Jadi ketika kita mendengar ada orang berdoa, lalu kita mendengarkan dan mengerti apa yang diminta, lalu kita aminkan, maka kita sudah ikut dalam doa tersebut. Karena itu saya berkeyakinan jika seorang dalam sholat zahar mendengar suara imam membaca misalnya Fatihah, karena dalam sholat zahar bisa saja tidak mendengar, sound system mati misalnya gitu. Ini kalau dia mendengar, kalau sholat sir kan enggak, maka dia tidak perlu lagi membaca Al-Fatihah. Kalau dia membaca Al-Fatihah lagi setelah imam walad dolin amin, lalu dia baca Al-Fatihah lagi ketika imam baca surah, maka dia sudah 2 kali baca Al-Fatihahnya. Itu. Yang kedua, kapan dia akan membaca Al-Fatihah si makmum ini? Kalau dia mau baca lagi, kapan dia membaca Al-Fatihahnya? Ya nanti ketika imam baca surat. Di dalam Al-Quran, prinsip yang sangat mendasar betul. Allah menyatakan, Faiza quri Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Jika dibacakan Al-Quran, kapan saja kita mendengar Al-Quran dibacakan, diam, perhatikan agar kamu mendapat rahmat. Di luar aja kita mendengar orang baca Al-Quran, kita harus mendengarkan. Apalagi ini dalam sholat. Ini sekarang imam baca, kita malah gak dengerin, kita ikut baca lagi. Itu udah keliru yang kedua. Yang ketiga, fungsi makmum ini mengontrol imam. Mungkin saja dia salah bacaan. Bisa juga dia salah bacaan atau lupa. Maka makmum bisa membetulkan kalau dia salah. Atau kalau lupa diingatkan. Innal ladzina, bingung ya. Maka makmum kan, innal ladzina kafaru. Diberikan itu. Sabbis marabikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Beritahu kan itu. Lo bagaimana sekarang makmum mengingatkan imam yang salah atau imam yang lupa? Makmum lagi kersara ribuk mana cadi gitu. Nah, jadi kalau dalam keyakinan saya ya, tapi ini sekali lagi saya tidak ingin pernah memaksakan pendapat ya dalam hal ini. Kalau dalam keyakinan saya, selama makmum itu mendengar bacaan imam Al-Fatihah, maka makmum tidak perlu membaca lagi. Ya.
Karena amin seperti dalam ayat Al-Quran Allah nyatakan ketika Harun mengaminkan doa Nabi Musa, Allah menyatakan laqad ujibat da'watakuma, telah saya kabulkan doa kalian berdua. Doa kalian berdua, padahal yang berdoanya sih Nabi Musa. Harun hanya mengaminkan. Selesailah surat Al-Fatihah, mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang bernilai bagi kita untuk memahami apa yang selalu kita baca minimal 17 kali dalam sehari. Nanti mungkin kita akan coba mengkaji hal yang sangat penting dalam masalah akidah, yaitu batasan mukmin, kafir, munafik yang kita akan bahas di awal surat Al-Baqarah sampai ayat 20. Semoga Allah membimbing kita, mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah agar kita bisa selalu berada di jalan yang diridhoinya. Mohon maaf saya melebihi waktu yang sudah ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.